Shirone dengan cerdik menghindari siswa yang berusaha mencelakainya, membuat pria itu terkejut. Ia mempercepat langkah, melewati lawan-lawan yang terjatuh bebas di bawah. Namun, harga yang harus dibayar untuk mempertahankan tingkat konsentrasi tinggi mulai terasa. Tubuh Shirone terasa berat saat kelelahan yang menumpuk meledak hebat. Ia menyadari kebiasaan pemanfaatan energinya telah rusak, menyebabkan seluruh kekuatannya terkuras sekaligus. Menghadapi resiko pingsan di udara, Shirone berkata pada diri sendiri bahwa ia tidak boleh menyerah. Dengan upaya kemauan yang luar biasa, ia memaksa dirinya untuk fokus kembali. Matanya bersinar biru cerah, dan gelombang energi kuat kembali menyelimuti tubuhnya, membantunya mendapatkan kembali kendali. Setelah berkorban sia-sia, siswa itu jatuh bebas di udara, dalam hati mengeluh tentang lawannya yang luar biasa. Di bawah, para siswa kelas 5 menatap langit dengan bingung, membicarakan gerakan aneh yang baru saja terjadi, dan bertanya-tanya apakah ada kesalahan. Namun, seorang siswa menyadari kebenaran, menegaskan bahwa tabrakan itu disengaja. Penegasan ini mengejutkan teman-temannya, tidak percaya bahwa seseorang akan dengan sengaja menciptakan insiden seperti itu. Sementara itu, Eruki sedang duduk bersama kelompoknya, juga memberikan penjelasan serupa. Dia menganalisis dengan jelas, menggunakan tangannya, untuk menggambarkan adegan seseorang, tiba-tiba berhenti, agar orang lain menabraknya langsung. Eruki melanjutkan analisisnya, menyebutnya taktik canggih yang menggabungkan teleportasi dan lompatan ruang. Dia menegaskan bahwa jika Shirone tidak segera menyimpang dari jalur penerbangan standar, tragedi bisa saja terjadi. Meskipun mengakui bahaya, Eruki tidak lupa bersikap sombong bahwa jika itu dirinya, dia akan dengan mudah melarikan diri dari situasi itu menggunakan persamaan geraknya. Sikapnya yang membuat murid lain merasa tidak nyaman. Terlepas dari kesombongan Eruki, yang lain tetap setuju dengan penilaiannya. Mereka percaya bahwa para profesor pasti tahu tentang insiden itu, dan pasti sudah punya rencana sendiri. Dari kejauhan, para profesor memang sedang mengamati dengan wajah tenang, seolah sudah mengantisipasi segalanya. Di tengah semua perhatian yang masih tertuju pada insiden Shirone, seberkas cahaya kuning terang tiba-tiba membelah udara. Mark, dengan aura yang menyelimutinya, melaju di depan. Dia berteriak dengan kegembiraan ekstrim, menyatakan dirinya sebagai yang pertama tiba, dan seorang jenius. Dalam hati, Mark meremehkan teman-teman sekelasnya, dan bahkan kelas 6, yang akan menjadi juniornya, dan ingin semua orang menyaksikan momen kemuliaannya. Tawa angkuh Mark terdengar saat ia terus memimpin, memancarkan aura yang gemilang. Dari belakang, Shirone menilai bahwa Mark berada dalam kondisi terbaiknya, dan pasti akan mencapai garis finish. Ia tahu ia perlu melewati lawannya dengan cepat, namun meningkatkan jarak teleportasi secara sembrono, bisa merusak ritmenya. Dengan tatapan teguh, Shirone memutuskan untuk mengubah strategi. Daripada mengambil risiko, ia akan meningkatkan kecepatannya, hanya setengah langkah lebih cepat dari Mark. Seketika, Shirone meledak dengan energi, memperpendek jarak dengan Mark di tengah keheranan kerumunan. Para siswa di bawah bersorak-sorai, beberapa menyemangati Mark, sementara yang lain tidak bisa percaya bahwa Shirone sedang mengejar. Melalui teropong, Emi mengamati dengan cemas. Ia tahu betul, kondisi fisik Shirone tidak memungkinkan ia menyalahgunakan sihir seperti itu. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Mata Emi terbelalak kaget saat melihat sesuatu yang sama sekali tidak terduga melalui teropong, membuatnya sangat terpukul. Sedang memimpin dan mendekati tebing, Mark tiba-tiba terhenti. Dia terkejut melihat objek aneh melesat turun dengan kecepatan mengerikan. Objek itu menyerupai cambuk hitam, dengan cepat melilit Mark dan mengangkatnya ke udara. Terlalu terkejut dan ketakutan, Mark hanya bisa berteriak panik, mengira dia akan mati. Tepat pada saat itu, Shirone muncul, seluruh tubuhnya diselimuti aura biru kehijauan yang cemerlang. Matanya bersinar dengan intensitas. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem bergema di seluruh area, memperingatkan bahwa mekanisme jembatan yang tak dapat dilewati akan segera diaktifkan. Para profesor dan siswa yang mengamati semuanya tercengang oleh perkembangan tak terduga ini. Sistem terus memberitahu, mengonfirmasi, bahwa tantangan telah ditingkatkan ke level 10. Meskipun ada luka di wajahnya, Shirone tetap berdiri teguh, matanya menyala dengan tekad kuat, siap menghadapi rintangan terakhir. Mark berteriak panik saat menyadari tingkat bahaya telah tiba-tiba dinaikkan ke level 10. Di area pengamatan, para profesor juga menjadi kacau karena situasi yang tak terduga. Siana dengan cemas memanggil Tad, yang segera memutuskan untuk pergi ke ruang mesin, untuk campur tangan dan buru-buru pergi. Sementara itu, Siana berbalik dan memohon kepada kepala sekolah Alpeas untuk segera menghentikan ujian demi keselamatan siswa. Namun, profesor lain tampak ragu, khawatir akan keluhan dari keluarga berpengaruh jika ujian sepenting itu dibatalkan. Mendengar keraguan-raguan ini, Alpeas menjadi sangat marah. Ia menepis kekhawatiran tentang konsekuensi dan dengan tegas memerintahkan untuk segera mengirim sinyal penghentian ujian. Segera setelah keputusan kepala sekolah, pilar cahaya kuning terang melesat lurus ke langit, memberi sinyal ke seluruh area. Shirone yang masih berjuang dalam perlombaan, terperangah melihat sinyal itu. Ia merasakan energi di sekitarnya menghilang dan menyadari ujian telah berakhir tiba-tiba. Sementara itu, di tempat lain, Profesor Tad juga telah menyaksikan pilar cahaya kuning itu.
Dia segera menyadari bahwa ini adalah sinyal pembatalan ujian, dan mengantisipasi keluhan yang akan datang. Namun, kekesalan Ted dengan cepat beralih ke orang lain. Dia melangkah menuju sebuah gedung, hatinya dipenuhi amarah karena mengira rekannya, Brad, mabuk dan mengabaikan tanggung jawab meskipun sudah diingatkan tentang pentingnya ujian ini. Dengan wajah tegas, Tad mencengkeram gagang pintu, bersiap untuk konfrontasi. Namun, Tad menemukan bahwa itu terkunci. Dia segera menyadari bahwa kekacauan dalam ujian baru-baru ini bukanlah kesalahan karena mabuk, melainkan tindakan yang disengaja. Kemarahan meledak, Tad memanggil sihir api, siap menghancurkan pintu. Namun, sebelum bertindak, dia merasakan ada seseorang di dalamnya. Tad menggunakan sihir untuk mengamati, dan melihat sesosok bayangan duduk di balik pintu. Dia menggeram meminta orang itu untuk membuka, mengancam akan meledakkan baik pintu, maupun orang di dalamnya jika tidak patuh. Menanggapi kemarahannya adalah suara yang anehnya tenang, menantangnya untuk terus melaksanakan ancamannya. Suara itu juga membawa keputusasaan, mengira kematiannya pun tidak akan ada yang tahu. Mendengar itu, api di tangan Tad padam. Ekspresi kemarahan di wajahnya, digantikan oleh keterkejutan dan kebingungan yang ekstrim. Dia telah mengenali suara yang akrab itu. Tad akhirnya menyadari bahwa suara yang dikenalnya itu bukan suara Brad. Dia tertegun ketika memastikan bahwa orang yang meringkuk dan gemetar di balik pintu kamar yang terkunci itu adalah Maria. Dalam kemarahannya, Tad menggedor pintu, menanyai apakah dia menyadari betapa seriusnya tindakan yang baru saja dia lakukan, dan menuntutnya untuk segera membuka pintu. Dari dalam, Maria berteriak dengan putus asa, menolak untuk membuka pintu, karena dia pikir semuanya sudah berakhir. Dia mengakui sambil menangis bahwa jika Mark naik pangkat, dia harus menjalani hidup seperti di neraka lagi, jadi dia tidak melihat perbedaan antara itu dan kematian sekarang. Pengakuan Maria yang menyakitkan membuat Tad benar-benar terpana. Kemarahannya sirna, digantikan oleh keterkejutan. Merasa tidak ada jalan keluar, Maria memutuskan bahwa daripada menghadapi masa depan itu, dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Dia mencengkeram dadanya, dan seberkas cahaya mulai memancar dari tubuhnya. Setelah sesaat keheningan yang tegang, Tad tiba-tiba menghela napas. Dia mengatakan bahwa dia mengerti dan menyuruhnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Di ruangan gelap, Maria meringkuk, wajahnya basah oleh air mata, dipenuhi kepanikan. Di luar, Tad berdiri diam, berbicara padanya, bahwa dia tidak akan memaksanya membuka pintu. Dia hanya mengumumkan, dengan tenang, bahwa keinginannya telah menjadi kenyataan, ujian telah resmi dihentikan. Pada saat yang sama, di area ujian, sebuah pilar cahaya menyilaukan turun dari langit, menandakan perintah akhir ujian. Mark, yang sangat dekat dengan kemenangan, tidak bisa mempercayai matanya. Dia meraung marah saat kesempatan untuk maju akan lepas dari tangannya. Dia memutuskan untuk mengabaikan perintah tersebut, menganggap ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyingkirkan Shirone sekali dan untuk selamanya. Tanpa sedikit pun keraguan, Mark terus melesat menuju garis finish. Shirone juga bertekad untuk tidak berhenti. Keduanya melesat dengan kecepatan mengerikan, membentuk jejak cahaya yang melesat menembus area akademi, dan langsung menuju ke dalam labirin. Sienna terkejut menyadari situasi itu, buru-buru melaporkan kepada kepala sekolah Alpeas bahwa kedua murid itu sedang melesat masuk ke labirin, berbahaya. Dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri, tidak percaya pada kenekatan mereka. Kepala sekolah Alpeas, berdiri di sampingnya, juga tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Wajahnya berkerut karena amarah, tangannya mengepal erat saat menyaksikan tindakan sembrono kedua murid itu. Dia tidak bisa menahan amarahnya atas kenekatan anak-anak bodoh itu.